berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, jadi apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Kakak. Bapak kenapa tidak hadir? Sakit. Oke, karena ada temannya yang sakit, marilah bersama-sama kita mendoakan Bapak agar cepat sembuh. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, semoga besok ya Bapak sudah bisa hadir ke sekolah yang untuk bisa bersama-sama dengan kalian mengikuti pembelajaran seperti biasa. Sebelum memulai pembelajaran, silakan dilihat ya bisa di bawah meja kalian apakah ada sampah. Kalau ada silakan diambil, kemudian disimpan terlebih dahulu. Nanti setelah pembelajaran selesai bisa dibuang ke tempat sampah. Sudah semuanya? Sudah. Tahu nggak kenapa ibu meminta kalian untuk membuang sampah terlebih dahulu, mengambil sampah terlebih dahulu? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan itu termasuk hal yang baik atau enggak sih? Baik. Kenapa disebut dengan hal yang baik? Karena bagian dari iman. Ya. Terus apakah ada yang lain? Karena sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Betul sekali. Jadi kebersihan itu menjadi suatu hal yang baik karena merupakan sebagian dari keimanan kita seseorang ya, keimanan seseorang. Jadi keimanan seseorang itu tidak hanya diukur dari bagaimana seseorang beribadah, tetapi juga bagaimana memperlakukan lingkungan di sekitarnya ya. Termasuk juga bagaimana kita berperilaku terhadap orang-orang di sekitar. Misal saat kalian mau berangkat ke sekolah, meminta izin terlebih dahulu tidak kepada orang tua? Iya. Oke. Hanya meminta izin atau hanya sekedar jabat tangan atau kalian juga meminta doa restu? Jabat tangan saja. Oke, tidak apa-apa karena walaupun dengan jabat tangan, ibu harapkan dalam hati kalian juga diniatkan untuk meminta doa restu kepada orang tua. Dan ibu yakin orang tua kalian juga pastinya sudah memberikan doa-doa yang baik kepada kalian agar selama pembelajaran di sini ada banyak sekali ilmu yang bisa kalian ambil. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai cara menulis teks prosedur. Masih ingat nggak materi yang kita pelajari minggu lalu? Masih. Minggu lalu belajar tentang apa? Struktur teks prosedur. Ada berapa? 4. Ada 4. Yang pertama tujuan, kemudian alat dan bahan, kemudian langkah-langkah, dan yang terakhir penutup atau simpulan. Nah, pada pagi ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menulis teks prosedur. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu diharapkan kalian semua peserta didik itu bisa mampu menulis teks prosedur secara runtut sesuai dengan struktur dan aspek bahasaan yang tepat untuk beragam konteks. Nah, nantinya kalian diharapkan untuk bisa menulis teks prosedur ya sesuai dengan pengalaman kalian, kemudian hal-hal yang sudah pernah kalian lakukan ya, seperti misal membuat makanan, kemudian menggunakan alat atau misal bermain sesuatu. Nah, untuk hal pertama yang kalian harus perhatikan dalam menulis teks prosedur adalah mengikuti langkah-langkah penulisannya. Minta tolong Mbak Nurul untuk menghapus. Terima kasih Mbak Nurul. Nah, langkah-langkah menulis teks prosedur ada
bagaimana cara menggunakan identitas. Kemudian yang ketiga apa lagi, coba Mbak Nurul tahu nggak? Yang ketiga itu langkahnya apa? Mengumpulkan informasi, betul sekali. Yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi. Informasi ini bisa didapat dari mana saja? Dari media sosial, koran, terus koran, lingkungan sekitar, terus ada juga cara mengumpulkan informasi lewat kita bertanya dengan orang lain. Itu namanya kegiatan apa? Wawancara, betul sekali. Bisa juga didapatkan informasinya dari buku. Betul. Yang keempat yaitu apa? Menyusun kerangka. Nah, tadi kan sudah ditemukan topiknya apa, kemudian tujuannya apa, kemudian informasinya juga sudah didapatkan. Setelah informasi didapatkan, ini kan masih dalam bentuk bahan mentah ya, ibaratnya masih dalam bahan mentah. Nah, kemudian dicoba untuk membuat kerangkanya. Kerangkanya ini berarti merujuk kepada struktur teks prosedurnya. Tadi ada 4 ya. Yang pertama tujuan, kemudian alat digunakan, kemudian langkah-langkah, dan yang terakhir itu simpulan. Setelah kerangkanya jadi, maka diapakan? Disusun, betul sekali. Nomor 5, kerangkanya disusun menjadi teks prosedur. Kan tadi masih dalam bentuk kerangka itu kan masih belum jelas ya bagaimana bentuknya. Kemudian dibuat bentuknya agar menjadi teks prosedur yang utuh. Dan yang terakhir ya, teks prosedurnya itu kita bisa mencoba untuk menyunting barangkali ada tulisan atau bagian-bagian dari strukturnya yang kurang. Nah, untuk menentukan tujuannya atau menentukan jenis apa teks prosedurnya itu ada 3 jenis. Yang pertama, Mas ada yang siap? Teks prosedur yang memandu cara menggunakan alat atau cara memainkan alat. Yang kedua, cara membuat sesuatu. Dan yang ketiga yaitu memandu bagaimana cara melakukan kegiatan. Dan selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan saat menulis teks prosedur. Nah, sebelum kalian menulis ya, mulai menulis dari topik hingga menjadi teks prosedur yang utuh, kalian harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama itu, jangan lupa menggunakan kalimat yang sesuai dengan karakteristik teks prosedur. Ya, kalimat ini bisa menyesuaikan dengan aspek kebahasaan teks prosedur yang sudah kita pelajari di minggu lalu ya. Silakan nanti kalian bisa melihat lagi bagaimana karakteristik kalimat atau aspek kebahasaan teks prosedur itu ada di LKS halaman 52. Kemudian hal yang perlu diperhatikan juga adalah bagaimana langkah-langkah yang disampaikan. Jadi ada bagian langkah-langkah ya, langkah-langkah yang harus disampaikan itu harus jelas. Kenapa harus jelas? Biar nggak salah terus lagi, biar atau agar langkah-langkahnya ini nantinya tidak terjadi kesalahan. Nah, langkah yang disampaikan itu harus jelas dan urut. Ini juga berkaitan dengan bagaimana keseharian kalian itu tidak melakukan sebuah kecurangan ya saat melakukan
kemudian ibu kantinnya itu menerapkan sistem antri. Jadi nanti saat akan beli sesuatu, kalian harus antri terlebih dahulu untuk bisa membelinya. Nah, ini berkaitan dengan langkah-langkah ini. Langkah-langkah ini mengajarkan kita untuk tidak melakukan kecurangan, karena melakukan kecurangan ini nantinya akan membawa dampak yang baik atau buruk? Buruk. Nah, apabila langkah-langkah ini tidak dilakukan dengan baik, maka nantinya akan terjadi kesalahan. Seperti contoh, kalian saat membuat kue, setelah adonannya itu dicampurkan, ternyata kalian langsung mixer. Nah, itu kan ada sebuah kesalahan. Harus ada beberapa bahan yang harus ditambahkan terlebih dahulu. Nah, kemudian yang terakhir yang harus kalian perhatikan juga adalah menggunakan bahasa yang komunikatif bagi pembaca. Ya, jangan sampai menggunakan bahasa-bahasa yang sekiranya pembaca ini merasa kesulitan saat memahami kalimat kalian. Nah, ini berkaitan juga dengan bagaimana kalian berkomunikasi dengan teman-teman kalian. Jangan sampai kalimat-kalimat yang kalian ucapkan saat berkomunikasi atau berinteraksi dengan teman kalian itu justru menyakiti hati teman kalian. Pernah melakukan seperti itu? Pernah tidak? Mungkin pernah ya. Jangankan kalian, itu juga pernah pasti, baik kepada kalian mungkin atau kepada rekan-rekan atau kepada orang tua ibu. Nah, dengan itu ibu harapkan nantinya saat kalian membuat teks tersebut gunakan bahasa yang komunikatif dan santun ya. Bahasanya harus komunikatif dan santun. Nah, setelah ini ibu harapkan kalian bisa menulis contoh teks prosedur yang sesuai dengan pengalaman kalian. Seperti contoh nih, teks prosedur cara berwudu. Kalian tahu kan bagaimana cara berwudu yang benar? Tahu? Tahu. Yang pertama itu wudu itu dimulai dari apa? Cuci tangan atau niat? Niat ya. Yang pertama itu kalian harus niat terlebih dahulu. Niatnya nawaitu wudu'a dirafil hadasil asmori fardholillahi ta'ala. Kemudian setelah niat apa? Niat membasuh atau mencuci tangan di antara sela-sela ya. Itu kemudian setelah mencuci tangan, kemudian apa? Kumur ya. Kumur. Nah, saat kumur ini jangan lupa kita buang airnya itu sebelah kanan atau sebelah kiri? Kanan kiri. Betul sekali ya. Jangan lupa. Nah, itu merupakan bagian dari langkah-langkah yang disampaikan dengan jelas. Jangan sampai ada kesalahan saat kita berwudu, karena langkah-langkah dalam berwudu ini ada yang termasuk dalam rukun. Rukun ini apabila tidak dilakukan secara urut, maka ibadah kita menjadi tidak sah. Sekali setelah kumur, apa lagi? Cuci hidungnya, kemudian cuci muka. Cuci mukanya itu sampai sini ya, sampai akar-akar rambut, jangan lupa itu. Kemudian setelah cuci muka, tangan ya, mencuci tangan. Mencuci tangannya itu berapa kali? 3 kali, kanan kiri ya, kanan 3 kali, kiri 3 kali, sampai mana? Sampai siku. Setelah itu apa lagi? Kepala, membasuh kepala ini sampai akar-akar rambutnya kena ya. Jangan hanya ini. Biasanya ibu perhatikan kalian kalau misalnya wudu itu hanya diciptakan saja ke rambutnya. Jangan sampai seperti itu, karena itu nanti termasuk dalam wudunya. Kemudian setelah membasuh rambut, membersihkan telinganya itu berapa kali? 3 kali ya. Jadi berarti apa aja yang 3 kali? Tangan, kemudian kumur juga 3 kali ya tadi ya. Kemudian semuanya 3 kali. Oke, betul sekali. Kemudian setelah telinga, kaki, mencuci kakinya juga sama seperti tangan ya tadi ya, kanan kiri, dan batasnya itu harus basah sampai mana? Bagian mata kaki. Ya betul sekali. Jangan lupa kalian mencucinya itu sampai mata kaki. Jangan sampai hanya sekedar ujung kakinya saja, tetapi harus sampai mata kaki. Kemudian setelah yang terakhir yaitu apa?
prosedur ya yang berkaitan dengan pengalaman kalian. Misal untuk ada yang mau memberikan contoh nggak? Ada yang mau memberikan contoh? Teks prosedur kira-kira ide yang akan kalian buat selain itu apa? Cara sholat, boleh, oke. Setelah ini kalian silakan mencari ide, kemudian ditulis sekreatif kalian ya, jangan hanya tulisan saja, tetapi kalau bisa diberikan hiasan ya sesuai atau ilustrasi yang menggambarkan teks prosedur apa yang kalian buat. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Belum ada. Baik. Oke, sebelum ibu tutup, ibaratkan nanti kalian di rumah mempelajari kembali materi ini dan juga materi yang akan dipelajari di pertemuan selanjutnya. Kemudian jangan lupa untuk menjaga sholat kalian, karena saat nanti kalian sudah melaksanakan sholat, kalian juga pasti merasakan adanya ketenangan batin ya, sehingga nanti sebelum kalian melaksanakan kegiatan apapun kalian sudah ibaratnya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.